Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Baik teman masih bersama RJ Anda kembali dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Dari jantung Kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Apa kabar rekan-rekan semuanya pendengar setia kami? Ya, lagi dan lagi RJ Anda yang akan menemani ruang dengar Anda dalam edisi 22 Oktober 2025 bertepatan di Rabu malam. Dan seperti biasa kita sudah berada di program talk show bersama dosen UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan yang tentunya akan berjalan hingga 1 jam ke depan mendekati informasi 21 waktu Indonesia Barat. Dan rekan-rekan di malam hari ini kita kedatangan dua narasumber tentunya yang luar biasa sekali tentunya akan memberikan pandangan dan juga membawa ilmu untuk kita semuanya dimanapun Anda berada. So untuk rekan-rekan semuanya yang mendengarkan stasiun ini, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami menghubungi nomor 0822 999 Hubungi mau dari via chat WhatsApp, SMS ataupun telepon, nanti kita sesuaikan dengan kesediaan narasumber untuk membantu perkiraan yang akan Anda sampaikan. Dan juga untuk rekan-rekan semuanya jangan lupa download aplikasi kami dan juga website kami di App Store dan juga Play Store Rawa Padang Sidimpuan. Website kami di www.rawapodang.com dan juga Anda bisa melihat live streaming talk show ini di melalui Facebook kami di Rawa Padang Sidimpuan dan nanti akan diupload di channel YouTube kami di Radio 105 Rarang. Rekan-rekan malam hari ini kita sepakat bahwasanya beberapa minggu terakhir kita mungkin sering mendengar kabar bahwa harga emas kembali melonjak tajam, bahkan mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan dia sampai mencetak rekor di atas Rp2.400.000 per gram untuk emas antam atau Rp5.900.000 per AME alamat orang Sidimpuannya. Kenaikan ini tentu membuat banyak masyarakat bertanya-tanya, apa akhirnya waktu yang tepat untuk membeli emas sebagai investasi atau justru saatnya menjual karena harganya sedang tinggi. Nah, untuk membedah fenomena ekonomi yang sedang hangat ini, malam ini kita kedatangan dua narasumber luar biasa dari UIN Syahada Padang Sidimpuan, yaitu ada Bapak Dr. Rizal Makhluk Hamid Siregar, didampingi juga dengan Ibu Dr. Tari Evi Cahyani, Masya Allah, Ibu Dokter ya, dari Syahada ya, dan yang akan mengulas kenaikan harga emas dari berbagai perspektif, mungkin dari ekonomi, investasi, mungkin secara umum juga mengenai psikologi keuangan masyarakat bagaimana ke depannya. Kita akan membahas secara santai mungkin tapi berbobot agar pendengar radio tidak salah langkah dalam mengambil keputusan finansial hingga ke depannya. So kita sapa dulu kedua narasumber kita ya. Selamat malam, ada Pak Makhluk Amin dan juga Ibu Tari Evi ya. Bagaimana kabarnya Pak malam hari ini? Selamat malam. Ya. Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Mungkin ini dulu ya kita sepakat dulu nih. Biasanya nih Bapak nih Bang Rizal kali ya lebih oke sama Kak Utari ini panggil apa nih biar lebih oke? Ya pas, itu aja. Pas ya. Oke, mungkin dari kita sapa dulu ya dari Bang Rizal. Ya. Bang Rizal mungkin boleh disampaikan dulu nggak nih? Kira-kira ya latar belakang dari tema ini sehingga muncul di One FM dan juga sebenarnya apa faktor utama yang menyebabkan harga emas naik terus belakangan ini? Apakah karena memang dari kondisi globalnya atau mungkin pelemahan mata uang atau faktor geopolitik dan lain sebagainya? Mungkin dari Bang Rizal terlebih dahulu silakan. Baik, terima kasih Bang Nanda atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali ya. Mungkin nanti Bu Tari yang lebih teknis, kalau saya filosofisnya dulu ya. Intinya apapun, tidak hanya emas. Jika permintaan jauh lebih meningkat dibandingkan penawaran, ya bahasa sehari-harinya yang ingin membeli lebih banyak jauh, tapi yang ingin menjual hanya seandainya pun bertambah, tidak signifikan pertambahannya, maka dia akan otomatis harganya akan meningkat. Tidak hanya emas ya, apapun itu prinsipnya seperti itu, antara keseimbangan antara permintaan dan penawaran Bang Nanda. Nah, itu kan make sense ya, dengan akal sehat kita ya pasti seperti banyak yang minta nih barangnya, tapi yang jual tetap tidak bertambah jumlahnya, ya dengan otomatis pasti akan meningkat. Nah, jadi sebenarnya itulah yang terjadi juga dengan emas, dan ada ya dari faktor geopolitik, faktor inflasi dan lain sebagainya. Ya silakan Bu Tari ditambah secara teknis ya, karena ibunya dokternya lebih lama ya. Mungkin dari Ibu Tari boleh ditambahkan juga silakan. Iya, baik. Jadi memang faktor utama itu ada banyak faktor ya, yang terutama adanya ketidakpastian global yang nggak pasti itu nggak cuma di Indonesia gitu. Di dunia, ekonomi dunia tuh sedang mengalami ketidakpastian, mulai ada juga
ketidakpastian ini didukung oleh adanya konflik, termasuk geopolitik, kemudian inflasi itu yang nggak cuma di Indonesia tapi di beberapa negara juga mengalaminya, hingga adanya kalau di Indonesia terutama ini ada pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar gitu. Nah, emas itu kan sebenarnya sifatnya tidak membuat kita kaya ya. Nah, jadi bukan beda dengan investasi misalnya kayak saham, ini meskipun dia risiko tinggi tapi bisa membuat seseorang tuh bisa menjadi berkali lipat lah kayaknya, karena sifat emas itu pada dasarnya adalah sebagai safe haven atau lindung nilai gitu. Lindung nilai apa? Lindung nilai kekayaan gitu. Nah, lindung nilai apa? Rupiah dari inflasi misalnya, salah satunya itu gitu. Nah, artinya ketika misalnya pasar keuangan itu sedang bergejolak, global ya, ini kita bicara pasar keuangan global sedang bergejolak, investasi global itu beralih ke emas gitu. Kita ambil contoh saja, tidak hanya ibu-ibu di Sidimpuan aja yang suka beli emas, ternyata gitu ya. Ternyata bank sentral di dunia itu pun lagi seneng ngoleksi emas gitu. Mereka tuh kolek emas gitu. Amerika tentu saja itu cadangan emasnya paling banyak. Bank sentral Amerika tuh cadangan emasnya paling banyak di antara bank sentral di dunia gitu. Kemudian ada juga Australia, kemudian Cina itu pun lagi getol-getolnya gitu. Kalau yang menambah terus cadangan emas tuh kalau Amerika udah memang banyak ya, tapi kalau sekarang yang lagi rutin kolek emas tuh ya bank sentral Cina gitu. Nah, karena bank sentral lagi banyak tuh, jadi pasar tuh kadang melihat gini, ada apa ya, kok banyak sekali bank sentral yang ini, kemudian harganya kan juga naik ya. Kalau banyak tadi permintaan penawaran tadi, ketika yang minta banyak sedangkan yang jual atau yang produksi itu tidak bertambah secara signifikan, maka harga itu kan akan naik gitu. Nah, dari situ salah satu penyebabnya. Boleh dipotong sedikit? Oh ya boleh, Nah, silakan. itu menarik ya. Kalau menurut saya Bang Nanda, kita lihat tambang Batang Toru itu pemiliknya udah 3 kali berganti itu. Yang pertama Amerika, mungkin karena banyak yang anti Amerika. Kalau ini bukan ilmiah ya, ini hanya perkiraan saya. Oke, silakan. Namanya cocokologi ya. Akhirnya mereka untuk mengurangi risiko, akhirnya dijual ke Australia. Jangan-jangan hanya jual perusahaan cangkang, tidak beneran ya. Tapi sekarang sudah berubah lagi kabarnya. Sekarang Batang Toru itu sudah punya Cina, Mas. Cina ya. Jadi memang 3 negara-negara maju itu dari selalu ini ya, masalah emas ini ya. Jadi meskipun cara mereka banyak, salah satu ngambilnya dari mana ya, dari Indonesia gitu ya. Silakan lanjut dulu. Ya, selain itu kalau kita lihat permintaan domestik itu juga meningkat ya, karena kan tadi ekonomi lagi nggak bagus nih, orang nyimpan emas aja lah biar aman gitu, karena nggak mau investasi di saham juga risiko, apalagi untuk misalnya ya, kayak ibu-ibu kayak saya gitu ya kan. Nah, kemudian selain untuk investasi, kebutuhan perhiasan dan kalau orang sini itu tabungan untuk menikahkan anak dan sebagainya itu pakai emas gitu. Nah, itu salah satu contoh yang membuat harga emas tidak hanya di dunia tetapi di domestik juga seperti itu. Nah, fenomenanya kalau misalnya yang paling sering dibeli, kalau ini kita bicara konteks emas logam mulia ya, antam, contohnya antam itu yang paling sering diburu oleh konsumen itu yang pecahan 1 gram sampai 10 gram. Kan itu pecahannya ada 1 gram, 2 gram, 3 gram dan seterusnya, sampai ada yang 1 kilo pun ada gitu. Ibu-ibu tahu banget ya kalau masalah kecil-kecil. Ya. Nah, kenapa yang paling laris itu yang 1 sampai 10 gram? Karena kan ya itu yang paling terjangkau ya. Orang misalnya gajian habis itu nabung 1 gram dulu, beli 1 gram gitu kan. Nah, itu masih terjangkau gitu dibandingkan misalnya yang
1 kilo kan enggak. Kalau rata-rata orang Indonesia itu ya penghasilan rata-ratanya itu nggak mungkin beli emas 1 kilo gitu, kecuali ya memang yang kaya banget ya, itu beda lah ya. Artinya yang banyak dibeli itu yang tadi yang pecahan nominal kecil. Nah, kalau Bang Nanda tahu melihat berita dan sebagainya, itu sampai toko emas di Jakarta, di kota-kota besar tuh sampai antri, bahkan dibatasi gitu. Sehari itu misalnya satu KTP tuh hanya bisa beli sekian gitu, karena langka gitu, antrinya panjang. Tapi kalau mau jual nggak ada antri ya Bu ya? Kalau jual nggak Beli ya? beli yang antri ya? beli Oh, oke. antri gitu. Itu salah satunya. Jadi mungkin ada juga karena yang tadi emas sifatnya sebagai safe haven, kemudian di pengaman ya. Jadi orang kondisi ekonomi lagi seperti ini, akhirnya orang udahlah nyimpen emas aja. Makanya antrian panjang dan harga tinggi tadi gitu. Oke, baik dari Bu Tari ya. Ini tertarik banget dari Jinan tadi mau bahas kalau katanya Ibu Tari tren sekarang di Indonesia di kota-kota metropolitan mungkin ya. Sekarang dibatasi untuk jual emas ya. Iya, Dengan KTP dan lain sebagainya hanya beberapa gitu ya, beberapa item gitu Ya, biar semua kebagian mungkin ya Bang Nanda. Kita beralih ke Bang Rizal dulu. Nah, dari Bang Rizal gimana menanggapi ini? Mungkin dari sisi perilaku ekonomi yang disampaikan Kak Utari tadi, ini mengapa setiap kali ya kalau harga emas naik seperti itu, justru masyarakat itu makin ramai membelinya. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu, apakah ini hanya cerminan dari happy aja, atau mungkin hanya tren psikologi pasar aja nih kira-kira dari tanggapan Bang Rizal seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya seperti itu secara insting manusia ingin melindungi. Kalau dalam Qasidul Syariah dalam Islam ya, manusia itu kan sudah bawaan fitrahnya itu hifdzun nas, melindungi keturunan ya Bu ya. Hifdzun mal, melindungi harta. Nah, ya, yang dua itulah yang paling utama kenapa orang termotivasi kalau dilihat dari sisi Islam ingin secara panik ya buying panik atau panic buying Bu, membeli ya gara-gara takut nanti semakin tinggi nanti saya nggak bisa beli lagi seperti itu iya. Takut nggak kebagian ya? Iya benar, jadi ya kadang bahkan kalau emas masih masuk logika ya Bang Nanda ya, kadang nggak masuk logika pun orang FOMO. Kalau dulu mungkin Bang Nanda masih kecil mungkin ya, dulu batu akik se-Indonesia itu hebohnya minta ampun. Yang giok Sekarang giok juga ya. Semuanya ikutan tren jadinya kan. Seperti itu. Iya. Baik. Kalau dari kamu tadi seperti apa? Mungkin boleh disampaikan juga tampaknya. Jadi tadi kalau misalnya emas itu kan tadi alat ukur untuk menyimpan kekayaan ya, selain juga, dan ini udah ada sejak zaman Rasul pun udah ada gitu loh. Bahkan pada zaman Rasul itu emas dia bentuknya kan dinar ya, kayak dinar itu sebagai alat tukar gitu. Nah, prinsipnya gimana kalau misalnya apakah investasi emas itu boleh gitu dalam Islam ya, kita coba kaitkan dengan itu ya. Prinsipnya sih asal tidak ada spekulasi, artinya ya mungkin orang kadang FOMO itu mau melindungi tadi sebagai mengamalkan emas sebagai nilai, bukan tadi mau spekulasi gitu. Ya, saya potong boleh. Jadi gara-gara ibunya cerita, sekarang saya harus dipancing, makanya saya ngundang ini. Jadi dalam Islam itu yang tidak boleh itu adalah menimbun emas ya. Itu ada surahnya Mas, bahwa Quran surah At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mereka nafkahkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jadi ayat ini adalah larangan menimbun emas tanpa tujuan kebaikan, misalnya zakat atau investasi produktif bagi umat seperti itu. Ya, silakan lagi Bu Tari. Oke, kalau dari sisi mungkin sih saya coba lanjutkan sedikit. Nah, tadi ada transaksi yang memang transaksi emas ini pun juga ada apa namanya, kalau trading itu ada Transaksi emas yang tidak ada emasnya gitu. Yang ada emasnya. Nah, ya itu tidak akan syariah sampai hari kiamat itu. Jadi ya masyarakat harus hati-hati. Jangan-jangan emasnya tidak ada secara fisik. Ya, yang dibolehkan dalam Islam itu harus ada emasnya. Tapi apakah OJK itu benar-benar mengawasi dengan teliti aplikasi-aplikasi yang ada trading emas? Saya kurang tahu karena saya tidak ikut. Jadi mungkin kalau ada beberapa aplikasi sih ya,
yang saya pantau sih, kalau yang misalnya jual emas ya, tapi ini jual emas tuh banyak banget, termasuk di Tokopedia itu pun ada gitu loh. Nah, tapi kalau yang saya pantau itu kan ada Pegadaian Syariah yang ada emas digitalnya. Oh, iya, Pegadaian Syariah, Pegadaian lah ya, mau syariah mau konvensional tuh ada. Dia emas digitalnya ada, kemudian ada bank. Ya, itu maksud saya tadi Bu, emas digital pun harus tetap ada emas fisiknya. Ini juga menarik nih. Kalau BSI saya lihat ini sekarang mereka juga sudah membangun bullion bank. Artinya bank emas gitu loh. Jadi mereka tuh punya cadangan emas juga gitu. Yang mana mereka boleh jual emas digital dengan catatan mereka punya cadangannya. Jadi tidak hanya dijual-jual oke, beli segram sekian itu nggak ada barangnya, enggak. Mereka tuh ada barangnya, makanya mereka boleh membuat transaksi untuk emas digital. Karena Bang Nanda begitu, Bang Nanda. Kadang masyarakat karena sangat suka instan, ya sudah dari HP, mobile gitu kan. Banyak sekali yang menawarkan jual beli emas, tapi sebenarnya emasnya belum tentu ada. Jadi sudah mirip-mirip dengan Bitcoin yang barangnya tidak ada kan gitu ya. Oke, baik ya, karena memang ini juga kita akan jeda terlebih dahulu di segmen pertama ini yang kita juga Kak Utari. Ya, untuk rekan-rekan semuanya, karena memang kita hingga 1 jam ke depan Anda masih bisa berpartisipasi melalui nomor telepon 0822 999 6105. Dan kita akan jeda dengan beberapa iklan. So, rekan-rekan semuanya tetap stay tune bersama kami hanya di Mana Peperakan Your Lifestyle. Ya, 105 FM masih bersama Erjina Dekapoli dan kedua narasumber kita dengan tema kita yang masih tetap sama, membahas emas apakah saat ini berinvestasi atau mungkin menjual. So, untuk rekan-rekan semuanya, kita simak kembali hingga mendekati informasi 21 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah sempat singgung mengenai tren yang sekarang ada di investasi emas melalui beberapa platform. Ya, seperti tadi sempat disinggung ada yang hijau, yang biru dan lain sebagainya tentunya. Oke, coba kita tanya lagi mengenai dari Kak Utari terlebih dahulu untuk segmen kedua ini. Sebenarnya Kak Utari, apakah sebenarnya kenaikan harga emas saat ini itu bersifat sementara atau mungkin koreksi dalam jangka pendek, atau justru tren jangka panjang akibat dari kepastian ekonomi global? Seperti tadi sampaikan dengan Kak Utari, ini kan negara-negara dengan adidaya yang seperti Amerika, Cina, Australia ini kan berlomba-lomba nih untuk menyimpan di bank sentral mereka. Nah, sangkut pautnya ini kira-kira sama juga sampai yang disampaikan tadi dari Bang Rizal. Tentunya kan bahwa hanya di dalam konteks lokal saja pun di Kapan Selatan sama ternyata pelakunya US, China dan juga Australia. Nah, ini apa nih sebenarnya di balik ini kira-kira? Mungkin dari Ibu Utari sampaikan dulu. Oke, jadi sebelum ke situ saya cerita dulu bahwa kalau kita sering mendengarkan bahwa harga emas itu naik terus gitu, nggak akan emas itu turun. Nah, ternyata enggak loh. Jadi harga emas itu sebenarnya fluktuatif dengan kecenderungan naik gitu ya. Tapi pernah tuh kalau kita baca data ya, dari 2011 hingga 2015 penurunan harga emas itu bisa emas dunia ya ini ya, dalam konteks emas dunia itu bisa sampai 40% lebih minusnya. Iya, emas dunia turun sebanyak itu gitu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, karena Indonesia itu tadi kursnya lemah gitu ya dibandingkan dolar Amerika gitu, meskipun harganya rendah turun, harga emas dunia itu turun, tapi Antam tuh nggak begitu turun banyak gitu. Karena apa, tadi terkoreksi oleh harga nilai tukar tadi gitu. Jadi meskipun turun tapi tidak di Indonesia tuh dampaknya nggak sampai 40% kayak gitu. Tapi kenyataannya harga emas dunia tuh pernah turun setajam itu. Nah, dari tahun 2011 hingga 2015 itu yang diakibatkan oleh pada saat tahun 2008 itu terjadi krisis kan, krisis ekonomi yang menyebabkan orang tuh pegang emas gitu, saham segala macam itu mereka, karena kan pasar modal tuh biasanya kalau sedang krisis tuh bergejolak ya, jadi orang banyak yang menarik dari pasar saham, kemudian ya mereka pegang emas. Semakin banyak dicari, semakin mahal harganya. Nah, krisisnya tuh sih tahun 2008 ya, tapi dampak kenaikan emasnya tuh tahun 2011, kepenurunan emasnya tahun 2011 hingga 2015. Kenapa? Karena setelah krisis sudah mulai recovery, tahun 2011 orang tuh balik lagi ke saham gitu. Akhirnya kan
dilepas ya, emasnya ya, dilepas emasnya, turun, dikurangi lah ya mungkin portofolio untuk emasnya itu dikurangi, kemudian mereka kembali lagi ke instrumen ke investasi yang lebih tinggi risiko tapi potensi returnnya juga lebih tinggi. Nah seperti itu gitu. Jadi emas tuh nggak selalu naik, meskipun kecenderungannya dalam jangka panjang naik tapi tidak selalu naik. Contohnya hari ini, per hari ini itu turunnya banyak loh, 170.000 kalau nggak salah. Ya, jadi kalau yang mau beli buruan gitu ya? Enggak juga. Oh enggak ya? Oh ya. Enggak juga. Buruan kalau nggak ada uangnya gimana? Ya yang ada uang lah, yang ada uang. Iya betul. Oke, itu dari tadi dari Bang Rijal, jadi ditambahkan. Ya. Tadi apa pertanyaannya? Apakah emas akan? Ya, apakah emas ini kan Tren sementara. Oh ya, kalau dari banyak berita-berita internasional yang memiliki data lebih banyak dari saya pribadi, diperkirakan masih sampai 1-2 tahun lagi masih akan terus seperti ini. Sebenarnya itu tanda kata lain dari selama Donald Trump masih jadi presiden Amerika. Nah, karena memang Donald Trump ini hobinya dikit-dikit tarif. Nah, ternyata dengan kebijakan tarifnya yang membabi buta ke banyak negara, itu Cina itu kalau Bang Nanda perhatikan sudah naik 100%. Cina B aja kan, dinaikin lagi 100%, B aja naik, pokoknya kayak anak kecil, kayak bocil deh ya salah sendiri sudah terpilih, begitulah. Itulah efek negatif dari demokrasi sebenarnya ya. Nah, kecuali dia di impeachment gitu kan. Ini kenapa ngomongnya Amerika sekali Bang Rizal ya, karena Amerika lah sekarang penguasa dunia, sekarang ada saingannya Cina, untuk ada saingannya dari Asia, jadi kita nggak bisa menutup diri, ini pelaku utamanya gara-gara mereka, makanya emas naik. Nah, seperti itu kan. Kebijakannya yang sangat membabi buta itu ternyata merugikan UMKM dan pengusaha Amerika sendiri, sehingga dolar makin melemah terhadap mata uang lain, renminbi atau yuan, bahkan terhadap rupiah kadang dia melemah dan sebagainya, sehingga rakyat Amerika yang daya belinya lebih tinggi daripada kita rata-rata, semuanya panik melepas dolarnya membeli emas. Nah, begitu juga negara-negara lain, begitu juga orang Indonesia, apalagi orang Sidimpuan yang suka emas ya, apalagi Padang Bulak sana kayaknya ya. Khawatir dia nanti anaknya nambah, borunya tambah besar kan, masa emasnya itu aja kan nanti kalau mau pesta, nah sementara harga naik terus ya makin heboh ya, udah beli sekarang takut makin naik gitu ya. Nah, jadi begitu Bang Nanda, kalau perkiraan banyak pengamat ekonomi politik dunia diperkirakan 1-2 tahun ke depan, memang selalu apapun itu selama masih di muka bumi ini pasti berfluktuasi, tapi dengan kecenderungan akan terus semakin meningkat. Nah, seperti itu Bang Nanda. Oke, baik, dari Bang Rizal ya, itu kalau seperti yang sampaikan dari Kak tadi ya, kalau emas itu memang nggak ada mutlak selalu naik ya, pasti tetap fluktuatif, tapi memang masih dominan tetap naik. Iya betul. Nah, pertanyaannya nih untuk Kak Utari ya, sebenarnya kan untuk zaman sekarang ya di tahun 2020 ini, apakah sebenarnya investasi emas itu masih relevan di era digital sekarang ini? Ketika banyak alternatif lain, investasi disampaikan dari Bang Rizal tadi seperti saham, reksadana, kripto dan lain sebagainya. Gimana nih dari Kak Utari menanggapinya, silakan. Jadi kalau bicara investasi dan emas sebagai salah satu instrumen investasi itu tergantung orangnya ya. Ya benar. Karena gini, investasi itu misalnya untuk saya cocok, untuk Bang Nanda enggak, untuk Bang Rizal cocok, untuk saya enggak, gitu. Kayak gitu. Nah, jadi tergantung orangnya. Karena apa? Masing-masing orang tuh punya tujuan masing-masing, beda-beda tujuannya. Misalnya ada orang Sidimpuan yang mau nikahkan anaknya dan nanti maharnya itu dengan emas, maka mereka mulai nabung emas dari anaknya lahir misalnya kan. Ada juga seperti itu gitu kan misalnya. Nah, itu akan berbeda dengan saya misalnya kan yang mungkin tidak ketika nanti anak saya mau nikah tuh saya nggak berorientasi untuk ngasih emas segede kepala kerbau gitu. Jadi beda gitu orientasi ya, memang ibu nggak mampu, gitu. Memang ibu nggak mampu. Kayaknya mampu pun nggak mampu.
Jadi seperti itu gitu. Tujuannya beda gitu masing-masing gitu. Nah, artinya ketika misalnya untuk orang yang punya tujuan, misalnya ini kita bicara tujuan keuangan yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Kalau misalnya tujuan keuangan jangka pendek itu contohnya misalnya ya Bang Nanda, akhir tahun ini saya mau liburan akhir tahun gitu kan, misalnya ke ya misalnya kemana IC Journey. Amin. Oh, IC Journey. Ya, tapi IC Journey pun kan perlu uang ya, untuk ongkos ke sana, untuk bayar tiket, untuk makan dan sebagainya. Apalagi muter dulu ya di Malaysia. Nah, apalagi muter dulu Malaysia untuk IC Journey kan perlu uang. Nah, wisata akhir tahun itu kan berapa bulan lagi? Berapa bulan lagi? 2 bulan, 3 bulan lah. Nah, apakah cocok ketika uang itu uang yang mau untuk 2 bulan lagi kita keluarkan, kita simpan dalam emas? Nah, yang mana sebenarnya emas itu ya kita nggak tahu kalau kondisinya dalam jangka pendek itu akan naik ya, kan kita nggak tahu, bisa jadi terjadi ketika misalnya mau jual harganya turun. Saya pernah tuh punya pengalaman nih. Jadi zaman COVID ya. Iya, zaman COVID nih. Ini disclaimer dulu, Bang Nanda, kami suami istri. Jadi kan waktu itu memang ada simpanan lah ya, Antam gitu kan, untuk ada beberapa gram gitu. Ketika dan memang ada perlu untuk dicairkan gitu, mau jual. Nah, pada saat kita mau jual itu antri gitu. Nah, pas makan siang harganya turun. Jadi kami milih Isoma dulu, turun lebih dari 2 juta. Iya. Jadi, tapi tetap untung. Iya, tetap untung. Tapi ya turun lumayan lah gitu. Kalau misalnya nggak makan siang dulu, bisa jadi itu keuntungan, tapi kan itu lain lagi gitu. Karena memang pada saat itu memang sudah dibutuhkan gitu. Jadi memang saatnya dicairkan memang. Dan untung tetap untung ya, tetap untung gitu kan. Nah, artinya tujuan keuangan saya Pak untuk mencairkan uang pada saat emas pada saat itu ya sudah tercapai gitu. Nah, artinya untuk tadi jalan-jalan akhir tahun itu kan perlunya jangka pendek, maka simpanlah di instrumen yang dia liquid gitu. Kalau emas kan nggak terlalu liquid ya, karena mau jual pun sebenarnya perlu ada waktu juga gitu. Nah, kemudian kalau misalnya dia baru beli itu ada jarak antara harga jual dan harga beli. Misalnya harga jual sekarang itu 1 ame 58 lah misalnya. Itu kalau kita mau harga beli ya 58. Tapi kalau kita mau jual itu mungkin nggak segitu gitu. Bisa aja itu 5.500.000 atau 5.600.000 gitu. Akan ada perbedaan gitu. Artinya ketika sekarang dibeli terus besok dijual, ya tentu harganya udah turun. Karena ada perbedaan antara harga jual dan harga beli. Makanya disarankan emas itu untuk tujuan keuangan yang jangka menengah panjang. Jangka menengah panjang tuh contohnya gimana? Ya yang waktunya 5 tahun ke atas. Misalnya saya tuh untuk daftar haji itu kan pelunasan haji itu kan daftarnya sekarang tuh pelunasan antriannya kan bisa sampai 15 tahun, 20 tahun ya. Nah, itu cocok untuk pelunasannya. Ini kan untuk daftarnya oke, udah nih selesai misalnya. Untuk pelunasannya itu kan perlu waktu panjang. Misalnya 15 tahun atau 20 tahun. Ya, kita bisa cicil emas itu untuk itu karena masih jangka panjang. Nah, itu cocok yang seperti itu. Atau tadi untuk mahar anaknya itu cocok. Tapi kalau untuk misalnya jangka pendek itu sebenarnya kurang cocok gitu ya. Karena ada perbedaan antara harga jual dan harga beli. Kecuali terjadi fenomena kayak yang beberapa bulan terakhir harganya tuh naiknya tuh eksponensial gitu. Sebenarnya itu nggak wajar gitu. Emas tuh naik tapi sebenarnya naiknya itu seharusnya tidak eksponensial. Naiknya tuh pelan-pelan dalam jangka panjang. Maaf ya, itu kan ya itulah bukti nyata. Kita kan bisa tahu penyebabnya itu dari akibatnya. Itulah ciri-ciri memang manusia lagi rame-rame menimbun emas. Manusianya adalah pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia ikut ya. Jangan sampai kalah dengan pemerintahan lain gitu kan.
Ya, jadi itu kan untuk jangka panjang cocok. Nah, kalau kayak misalnya reksadana itu kan juga macam-macam. Ada yang jangka pendek, ada menengah dan panjang. Nah, untuk reksadana yang liquid, yang pasar uang contohnya itu cocok untuk yang tadi nabung jangka pendek tadi. Yang menengah panjang yaitu instrumen-instrumen yang lebih high risk lah ya, tapi potensi returnnya juga tinggi gitu. Contohnya emas itu salah satunya. Kalau untuk kita perlakukan dia sebagai instrumen investasi, beda lagi kalau sebagai lindung nilai gitu ya yang udah kaya gitu kan misalnya kan, biar kekayaannya itu tidak tergerus oleh inflasi, maka ya udah kekayaannya sebagian di dalam bentuk emas gitu. Oh, sebagian. Ya. Oke. Nggak semua. Oke, itu dari Iya, pertanyaan betul. dari Bang Rijal gimana? Iya, tadi kan pertanyaannya apakah masih relevan? Cocok nggak emas ya? Emas itu cocok. Yang pertama itu ya tergantung karakter orangnya. Ya. Jadi kalau orangnya orang yang kalem kayak Bang Nanda, tenang hatinya, cocok. Kalau orang yang panikan nggak cocok beli emas ya. Tapi emas itu memang termasuk yang risikonya rendah. Kenapa rendah? Karena dibandingkan dengan yang lain, terutama saham gitu kan. Kripto itu luar biasa itu. Kadang bisa 1000 kali lipat dalam semalam kan. Nah, jadi ya emas itu juga cocok kalau kita simpan secara fisik. Cuma kan bahayanya, risikonya kemalingan. Nah, tapi kalau kita simpannya di bank ada biaya simpan. Nah, kita harus memikirkan biaya imbangan, opportunity cost antara kedua hal tersebut. Apalagi kalau pemula, mahasiswa, rumah tangga muda yang uangnya belum banyak gitu kan. Nah, jangan-jangan bagusnya kalau saran saya simpan sendiri aja. Tapi kalau mulai banyak baru simpankan ke Pegadaian, ke bank syariah, atau ke yang lain seperti itu. Karena nggak apa-apa lah gak ada biaya admin, yang penting hati kita tenang. Jangan sampai kita kerja pun nanti pulang ke rumah langsung ngegas, buka lemari, cek lagi tadinya dibuat di bawah kaos kaki misalnya kan. Nah, masih ada nggak? Itu aja kerjaan tiap hari kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau orang yang suka was-was ya jangan nabung emas di rumah gitu kan. Nah, sedangkan di tempat yang aman. Nah, seperti itu. Dan memang cocoknya itu untuk jangka menengah ke atas. Menengah itu kalau dalam konteks ekonomi itu 5 tahun ya Bu ya, 1 sampai 5 tahun menengah, lebih dari 5 tahun jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek itu tapi tetap banyak melakukan Bang Nanda, terutama spekulan. Nah, emas dijadikan sebagai alat spekulasi ya kalau terjadi yang seperti saat ini. Peningkatannya dan penurunannya kok mirip dengan saham seperti itu ya. Nah, kalau di waktu normal emas itu yang cocoknya untuk orang-orang yang selain lindung nilai ya, karena memang alat yang paling mudah untuk melindungi nilai uang kita terhadap inflasi. Karena inflasi itu kan Bang Nanda seperti kita tahu semua adalah kenaikan harga secara umum. Semua harga naik, gaji kita naik belum gitu kan. Nah, kalau kita nyimpannya rupiah makin lama nilainya makin sedikit itu. Zaman saya SD gorengan 25 rupiah Bang Nanda, sekarang 1000. Nah, seperti itu kan. Tapi kalau seandainya bentuknya emas, zaman saya SD gorengan itu 0,0001 gram misalnya, sampai sekarang pun 0,001 gram. Nah, bahkan banyak itu di Padang Bolak dan yang lain-lain. Karena saya orang sana. Mar PGPG tahu. Nah, sudah banyak itu. Sekarang langsung instan, nggak perlu sekolah jauh-jauh, tetap sama. Sudah banyak yang protes ketika Mar PGPG-nya pakai duit. Ada yang protes karena dia ngasihnya kan 50.000 nih. Anaknya masih bocil, masih bayi, yang kemungkinan kalau nikah pun 20 tahun lagi. Biasanya nanti yang dia kasih uang 50.000 itu ketika orang yang masih hidup, si anak si bapaknya udah besar, dia ngasihnya akan tetap 50.000. Nah, protes dia, coba kalau emas ya 1 gram emas digantikan sekarang atau 1/10 gram ya nanti pun harus balas ya 1/10. Karena emas jauh lebih stabil ya, karena memang manusia menganggap emas sangat bernilai. Kalau kita anggap itu tidak ada nilainya, pasti banyak yang buang-buang di sana. Tapi kan gitu ya. Oke. Baik, itu dari Bang Rijal tentunya. Selanjutnya kita akan jeda lagi untuk segmen kedua ini. Nanti kita masuk ke segmen ketiga sekaligus mungkin closing statement yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Untuk rekan narasumbernya tetap stay tune bersama kami hanya di Warna Perapan Your Lifestyle.
Ya, masih dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan, rekan Rau masih membahas emas apakah dibeli atau investasi atau justru dijual di malam hari ini. Kita sudah berada di segmen terakhir untuk rekan Rau semuanya. Silahkan lebih disimak dan lebih diteliti. Dan tentunya sudah ada satu tanggapan dari via chat WhatsApp, mungkin bebas ya. Mau dijawab dari Bang dari Kalotari ya. Ya, katanya ini dari Bang Harahap di Angkola Selatan katanya. Assalamualaikum dan selamat malam untuk kedua narasumber kita dan juga untuk Bro Nanda ya. Malam bro. Izin bertanya katanya mengenai dalam pandangan Islam, khusus nih katanya sempat disinggung tadi sama Bang Rijal katanya ya. Katanya apakah dalam perspektif ekonomi Islam ini termasuk pandangan terhadap investasi emas? Apakah katanya termasuk instrumen yang dianjurkan untuk menjaga nilai kekayaannya atau justru sebaliknya? Terima kasih untuk kedua narasumber dan juga Bro Nanda. Oke, sama-sama untuk Bang Arahab yang Angkola Selatan. Mungkin boleh tanggapi dari Bang Rijal terlebih dahulu bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali ya. Karena tidak semua orang itu hanya ingin kaya, tapi tetap ada banyak orang yang selain ingin kaya tapi tetap di jalan Islam, hartanya berkah, ya diridhoi Allah, jadi ya kaya raya dan masuk surga, amin ya kan gitu kan. Nah jadi ya investasi emas itu ya kalau kita melihat ke zaman Rasul ya sangat-sangat dianjurkan. Bahkan di zaman kekhalifahan itu sudah pengetahuan umum bagi umat Islam Indonesia ya, dinar itu koin emas ya, dirham perak ya Bu ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa dari zaman Rasulullah pun minimal dibolehkan lah, tapi banyak yang bilang dianjurkan selama membawa maslahah bagi umat. Ya. Umat Islam boleh kaya nggak? Boleh, sangat boleh. Yang tidak boleh itu dalam proses menjadi kaya itu menzolimi banyak orang. Nah seperti itu saja. Misalnya HP ini sebenarnya orang Cina yang buat ya, orang Jawa. HP-nya mereknya Oppo soalnya Bu. Oppo kan bahasa Jawa ya, bukan ya, HP Cina ya. Itu Oppo. Ini saya yakin, ini biaya produksinya nggak nyampe 1/10 dari harga jualnya. Apakah seandainya umat Islam bisa buat HP boleh seperti itu? Sangat boleh. Nah tidak boleh itu kan menipu. Kalau memang kemampuan kita itu dihargai orang, seberapapun kita tawarkan, orang pasti tetap membeli. Nah, begitu juga dalam hal lain, dalam konteksnya adalah emas tadi pertanyaannya kan. Yang penting kita mematuhi prinsip-prinsip syariah, kan seperti itu ya, tidak melakukan maisir atau perjudian, tidak menzolimi orang lain, apalagi Bu, tidak apalagi ya, eksploitasi berlebihan terhadap alam, sumber daya alam, karena dalam Al-Quran jelas bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Kita harus melindungi bumi ya, sumber daya alam jangan dicemari. Siapa tahu ya, tapi kenapa kita biarkan ya, ini saya jadi kayak provokator ini. Itu apakah itu tambang batang toru, freeport dan lain-lain sudah bukan orang Indonesia yang ambil? Itu alamnya dijaga nggak dari polusi gitu ya? Jangan ditangkap saya ya, dengar. Nah seperti itu ya. Seandainya yang menambang itu orang Islam boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sebagai yang Islam ya harus yang tadi itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti itu. Selain itu jangan lupa bayar zakat. Gitu ya. 2,5% ya. Oke, baik. Karena sempat disinggung dari Kak tadi masalah zakat ya. Kalau kita tanya seperti ini Kak tadi ya, sebenarnya apakah zakat atas emas itu juga menjadi pertimbangan mungkin yang sangat penting ya bagi investor Muslim ketika harga naik seperti sekarang misalnya, kata tadi naik sekitar 150.000 ya kata. Kalau tadi gimana nih kalau tadi penanggapannya? Jadi kalau zakat sih enggak ya. Maksudnya kalau zakat itu kan ketika emas emas simpanan itu bukan yang dipakai sih. Ada beberapa pendapat sih sebenarnya. Kalau yang pendapat yang banyak dari para ulama itu kalau dipakai itu enggak, tapi kalau memang kita simpan sebagai tadi investasi atau lindung nilai, maka ketika sudah mencapai nisab dan haul maka harus dikeluarkan zakatnya. Itu intinya adalah ada di nisab dan haulnya gitu kan. Jadi ada waktunya, tidak misalnya baru emas saya 10 gram harus dizakati, enggak juga, karena belum mencapai nisabnya gitu kan, gitu haulnya setahun. Nah belum sampai nisab. Nah artinya
kalaupun misalnya kita mau sedekah atas emas yang belum mencapai nisab ya boleh aja gitu. Tapi kan larinya bukan jadi zakat. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Tari ya pelurusannya tentunya. Oke, kita coba mengulik masalah nasional tentunya dari Bang Rizal. Kita kembali ke Bang Rizal. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Bang Rizal ya atas kenaikan harga emas ini mempengaruhi dari segi ekonomi masyarakat Indonesia, terutama ya kalangan menengah ke bawah. Dari tanggapan Bang Rizal. Ya, terima kasih Bang Arya pertanyaannya. Nah, itu sebenarnya yang paling harus kita perhatikan ya Bang Nanda ya. Memang kalau bagi orang kaya itu nilai kekayaan akan meningkat. Nah, karena memang mereka mampu membeli emasnya. Tapi kalau bagi menengah ke bawah, biaya perhiasan dan barang konsumsi berbasis emas akan naik. Kalau biaya naik ya makin susah kita untuk pergi ke toko emas. Kalau jarang, semakin sedikit orang yang ke toko emas, semakin sedikitlah penghasilan yang banyak yang di segumpal Berang dan sekitarnya. Semakin sedikit dia mendapatkan, kasihlah para pekerjanya, tukang ininya yang membentuk cincinnya pun ada ya. Biasanya bukan yang punya tokonya kan. Nah, iya. Nah, jadi memang gara-gara emas itu sering terjadi adalah kalau terlalu lama emas selalu merajai. Sedangkan kita ini di ekonomi modern itu menggunakan uang tunai, maka tidak akan bisa dihindari bahwa daya beli uang tunai akan menurun. Nah, itu kan sangat berbahaya Bang Nanda ya. Nah, kemudian terlalu banyak juga orang beli emas akan lupa berinvestasi yang produktif. Maka akan banyak sekali pulang-pulang usaha yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar, yang baru lulus SMA, yang baru lulus kuliah, jadi pengangguran jadinya. Nah, misalnya ini ada orang yang sebenarnya dia mau buka usaha, tapi lihat emas begitu, ada buat saya buka usaha, bagus saya nimbun emas gitu ya, atau menyimpan emas. Nah, memang sangat-sangat subhat itu abu-abu, sangat tidak jelas batasannya. Sampai berapa sih itu yang boleh? Nah, seperti itu kan. Ya, nanti ya selama tidak menurunkan ekonomi di masyarakat, kalau saya sih menurut saya tidak apa-apa. Tapi yang saya khawatirkan akan berdampak terjadi semakin lesunya ekonomi. Ya, silakan Bu. Makanya tadi kalau dalam Islam kan harus dikeluarkan zakatnya itu agar harta itu tidak berdiam. Maka harta itu kan harus diputar ya, biar produktif. Kalau produktif maka ekonomi itu juga dampaknya tuh baik untuk masyarakat gitu, ekonomi berputar gitu kan. Nah, contohnya bagus juga gitu kalau semua investasi itu di satu instrumen, misalnya hanya emas saja, itu nggak bagus juga gitu. Contohnya misalnya orang kalau kalau investasi emas tuh mengurangi porsi mereka investasi di saham misalnya. Padahal saham itu kan kita invest ke perusahaan, di mana perusahaan ini kan juga punya karyawan banyak. Nah, karyawan artinya perusahaan ini kan produktif gitu loh, yang mereka dampaknya juga bisa untuk ke karyawan, ke perekonomian secara umum gitu. Artinya ketika misalnya cenderung emas lebih dominan, kemudian porsi sahamnya tidak sebanyak itu, maka bisa jadi sektor real itu boleh saya analogikan sedikit biar lebih sederhana bagi orang-orang. Oke, yang dijual itu kan saham, itu kan perusahaan yang sudah terbuka menerbitkan sahamnya. Itu contohnya adalah PT Unilever. Terlepas apakah dia membantu Israel atau tidak ya. Nah, yang jelas kan itu sahamnya dibeli oleh banyak orang Indonesia ya. Nah, itu kan produknya Bang Nanda pasti tahu banyak sekali, sampo, apalagi sabun segala macam. Nah, itu kan dijual banyak di perang sedemikian. Nah, kalau sahamnya tidak ada yang berinvestasi, artinya Unilever Indonesia cabang Indonesia tutup, maka akan hilanglah semua dari dari jualan. Ya, kalau ada produk pengganti, kalau enggak ikut-ikutan orang sedemikian rugi. Nah, karena semua orang asik menimbun emas, tidak mau investasi yang lain, karena saham banyak yang menganggap itu tidak syariah. Padahal kalau saya pribadi, selama tidak per detik belinya jual beli, selama jangka panjang, tidak ada yang lebih syariah daripada saham menurut saya. Karena memang kita ikut menanggung risiko yang sama dengan apa yang kita beli. Tapi disarankan kalau dia seorang muslim, belilah saham-saham perusahaan yang dianggap oleh OJK, yang diawasi oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, termasuk kategori saham syariah. Apa itu saham syariah? Adalah perusahaan yang mengikuti prinsip syariah, yang tidak melanggar, contohnya utangnya tidak boleh lebih banyak daripada modal sendiri dan lain sebagainya, tidak boleh mengandung zat yang haram,
alkohol, rokok, mohon maaf, babi, anjing gitu kan. Nah, kemudian ya apalagi ya, banyak sekali yang harus syariah. Nah, itu kan itu adalah lawan dari emas tadi. Nah, selama seseorang membeli saham itu adalah untuk jangka panjang, saya yakin sangat syariah, tapi hanya masalah syariah dari sisi risiko. Dari sisi lain adalah kita percaya terhadap otoritas jasa keuangan yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi sangat bahaya sekali kalau hanya emas gitu kan. Ya, jadi biar masuk ke akal, bukan saya menganggap tidak ini. Siapa tahu banyak masih muda gitu kan, Bang Nanda ya kan. Apa sih hubungannya saham kok tinggi sekali bahasanya emas? Itu ngaruh ke kita semua. Semua yang di warung-warung itu ya produk-produk perusahaan-perusahaan yang ada sahamnya. Nah, kalau semua emas bisa tutup itu nanti. Kembalikan ke Bu Utari ya. Oke. Jadi mungkin ini langsung boleh nggak ya. sekalian closing ya? Ya. Oke. Ya, jadi mungkin kalau mau yang investasi emas mulai baru ya gitu. Ya, kalau mulai baru, apalagi untuk fresh graduate yang baru kerja gitu kan, ya silakan boleh investasi emas, tapi ya tadi mulailah dari yang kecil-kecil misalnya dan rutin untuk membangun kebiasaan. Kemudian gunakan untuk tujuan jangka panjang, menengah panjang lah ya, paling nggak dalam 3-5 tahun itu minimal. Kemudian pastikan kalaupun beli emas itu yang bersertifikat. Kalau dibuat sih mungkin setiap toko emas itu punya sertifikat ya, yang ada suratnya yang mana kalau kembali lagi akan bisa dibeli oleh artinya aman juga gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa kalau untuk yang masih baru-baru itu perlu juga diversifikasi produk investasi, jadi tidak hanya emas saja gitu. Oke, baik. Silakan dari Bang Rizal, singkat saja 1 menit. Terima kasih. Emas 1 gram berapa Bu? 1 gram 2.400.000. Wah, kalau fresh graduate gajinya di bawah 5 juta berarti ada yang jual setengah gram? Ada. Oh, ada. Berarti saya hanya menambah apa yang dikatakan oleh Bu Tari ya. Oke, jadi ya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi hanya intinya adalah untuk melatih diri, untuk membiasakan membeli emas setiap bulan, karena kita nggak tahu kapan ininya butuhnya gitu kan. Kalau untuk orang sini masih cocok karena terutama kalau belinya di yang kelihatan. Nah, tapi kalau yang trading emas tolong diperhatikan, kalau ingin sesuai dengan Islam ya pastikan dia itu terdaftar di OJK. Yang jelas investasi apapun termasuk emas di dalamnya harus mengikuti 2L lah minimal ya. Apa ya, L pertama logis, baru legal. Ada yang lihat legalnya dulu, baru logis. Kalau saya menyarankan logis dulu. Logis tapi nggak legal, jangan. Tapi tidak logis, tidak usah lagi dicek legal apa enggak. Ya kan gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, baik, itu dari Bang. Iya. Oke, itu dia dari Bang Rizal terakhir untuk closing statement-nya ya. Rekan Pro, semuanya kita sudah 1 jam nggak berasa ya bahas emas-emas ini, tapi emasnya nggak mau-mau. Di Jawa yang banyak. Oke, so untuk pendengar kami dari diskusi kita malam hari ini, kita belajar bahwa kenaikan emas itu bukan hanya soal peluang ya, tapi juga strategi dan juga kehati-hatian. Emas memang menjadi salah satu instrumen yang paling aman, tetapi keputusan untuk membeli atau menjual seharusnya didasari analisis, bukan sekedar ikut tren atau promo ya. Sebagaimana disampaikan Bang Rizal juga tadi dalam prinsip ekonomi Islam ya, setiap harta harus dikelola dengan bijak dan penuh tanggung jawab ya. Jangan terburu-buru tapi jangan terlalu lengah juga. Dan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita di malam hari ini, untuk Bang Dr. Rizal Makrum Habib Siregar dan didampingi ini tentunya dengan Kak Dr. Utari MP Cahyani atas pandangan dan penjelasan yang bermanfaat sekali di malam hari ini. Semoga perbincangan malam ini membuka wawasan kita semuanya untuk menjadi masyarakat yang lebih cerdas, sabar dan rasional dalam mengelola keuangan. Saya Erjinanda pamit undur suara, sampai jumpa di talk show berikutnya bersama Warga Perhatian Your Lifestyle. Iya.